Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Awas ngantuk kan nyamber di Tolong jangan diminum kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, Fe-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Pemirsa, di awal tahun 2026, hujan deras mengakibatkan sejumlah titik wilayah terendam banjir, termasuk akses tol menuju ke bandara, pemirsa. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta pun mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau ROB yang mengintai wilayah utara Jakarta hingga 20 Januari mendatang. Nah pemirsa, ironisnya setiap tahun solusi masalah banjir dijanjikan, namun setiap musim hujan persoalan banjir seolah menjadi takdir tahunan yang selalu berulang. Saya Reza Nadia, inilah Inside Story, Jakarta terendam, rutinitas yang belum teratasi. Wah, bukan itu tadi dapat banjirnya. Awas ngantuk kan nyamber di Meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat. Wih itu katanya Maya kesetrum. Nah saya langsung turunin. Ini lampu, saya turunin baru bisa diangkat. Menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Banjir yang menerjang Jakarta pada 11 hingga 13 Januari lalu menelan korban jiwa. 3 orang tewas akibat tersengat aliran listrik di Cilincing, Jakarta Utara. Suami istri asal Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, tewas tersengat aliran listrik saat banjir menerjang rumah mereka. Keduanya tewas saat membersihkan alat elektronik usai banjir. Olah tempat kejadian perkara pun langsung digelar polisi untuk menentukan penyebab meninggalnya pasangan ini. Selain suami istri ini, seorang wanita ditemukan tewas juga karena tersengat aliran listrik di kamar kosnya yang terendam banjir. Jasad korban pun sempat sulit dievakuasi karena masih terdapat aliran listrik. Jenazah ketiga korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Warga pun diimbau agar mematikan atau memutuskan sementara aliran listrik apabila rumah dan kantor terendam banjir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banjir di sejumlah wilayah di Jakarta membuat banyak ular piton berkeliaran. Salah satunya di Sunter Agung, Jakarta Utara, di mana warga menemukan ular piton 3 meter di jalanan yang tergenang air. Wah, bukan itu tadi dapat banjirnya. Berapa? Wah, gede ya? Warga sekitar wilayah Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ular jenis piton sepanjang 3 meter. Pasca hujan deras yang terjadi sejak kemarin sore hingga Senin sore membuat binatang melata jenis piton atau sanca sepanjang 3 meter keluar dari sangkarnya. Ular didapati warga di depan Apotek Kanti, Sunter Agung, Jakarta Utara pada pukul lebih dari jam 11 siang. Sementara di perumahan Muara Karang Blok 7, Jakarta Utara, seekor ular piton dengan panjang hingga 3 meter juga didapati warga di dalam rumah. Akhirnya ular dapat dihalau keluar rumah. Diimbau warga waspada pasca banjir yang merendam pemukiman karena ular kerap muncul dan mencari tempat kering di dalam rumah.
Akibat banjir yang sempat menggenangi Jalan Yosudarso membuat para pengendara motor yang terjebak macet di Tanjung Priuk, Jakarta Utara diizinkan masuk jalan tol Sunter. Kebijakan ini pun diambil lantaran pengendara motor menumpuk di depan gardu tol hingga menghalangi mobil yang hendak lewat. Hujan yang mengguyur Jakarta membuat kemacetan panjang terjadi selama 4 jam di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi akhirnya memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan roda 2 memasuki ruas tol Sunter. Dibukanya akses tol bagi pengendara roda 2 ini untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi sejak pagi akibat banjir yang merendam ruas Jalan Yosudarso. Meski diperbolehkan, para pengendara sepeda motor diminta untuk berjalan di bahu jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Untuk itu kita menerapkan diskresi, kita masukkan gerbang tol, namun di Opodomoro sudah siap butir kita, personil kita untuk mengalihkan di Opodomoro. Rekayasa lalu lintas dilakukan bersifat situasional. Apabila genangan sudah surut, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diarahkan ke jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya banjir juga sempat menggenangi ruas jalan di eksit tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di kilometer 31 hingga kilometer 400 di Kalideres, Jakarta Barat. Laju kendaraan di eksit tol Sediatmo kilometer 31-400 arah Bandara Soekarno-Hatta sempat tergenang banjir setinggi 20 cm. Kendaraan harus memperlambat lajunya lantaran hanya 2 lajur yang bisa dilintasi. 2 lajur yang terendam disebabkan karena area ini merupakan titik terendah tol Sediatmo yang berpotensi banjir jika intensitas curah hujan tinggi mengguyur Jakarta. Upaya pembuangan air langsung dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan melakukan penyedotan menggunakan pompa mesin. Sementara itu, di tengah arus banjir, sejumlah warga justru memanfaatkan banjir untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak untuk melintasi banjir di Pademangan, Jakarta Utara. Hanya dengan Rp10.000, warga bisa melintasi banjir tanpa basah. Sejak Senin pagi, banjir di kawasan Jalan Raya Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir setinggi 80 cm ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak. Tarif sekali menyeberang yakni sebesar Rp10.000, sementara untuk sepeda motor sebesar Rp50.000. Jasa ini dianggap sangat membantu untuk melintasi banjir tanpa harus menunggu air surut. Hingga Senin sore, Jalan Raya Gunung Sahari menuju Ancol dan arah sebaliknya masih tergenang air dan belum bisa dilintasi kendaraan kecil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jakarta pada 12 hingga 13 Januari 2026 lalu lagi-lagi membuat arus lalu lintas semeraut. Di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara sempat terjadi kemacetan panjang akibat genangan banjir. Pemirsa, gambar udara ini memperlihatkan dampak banjir yang menyebabkan kemacetan panjang dari arah Cakung menuju Cilincing tak bisa dihindari pada 12 Januari 2026 lalu. Macet mencapai 1 km dan ketinggian banjir mulai dari 20 cm hingga setengah meter. Aktivitas warga pun terganggu, bahkan sebagian warga terlambat bekerja karena banjir dan kemacetan yang terjadi. Sedikitnya ada 28 RT di wilayah ini yang terdampak banjir dengan rincian 9 RT di Jakarta Barat dan 19 RT di Jakarta Utara.
Kemacetan parah juga sempat terjadi di kawasan Cempaka Putih. Kendaraan dari arah Senen menuju Pulau Gadung lumpuh total di persimpangan Cempaka Mas. Kendaraan terhenti akibat badan jalan terendam banjir hingga sulit untuk dilalui kendaraan. Akibatnya macet dan juga antrian panjang tak terhindarkan. Pengendara terjebak macet selama 1 jam lebih. Hujan deras juga sempat menyebabkan arus lalu lintas di Kebayoran Lama padat, terutama di Jalan Sultan Iskandar Muda arah Simpruk. Antrian kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 merayap di sepanjang jalan. Sejumlah personil kepolisian berupaya mengatur kendaraan dan mengurai kemacetan. Pemirsa, banjir bukan hal baru bagi kota Jakarta. Di awal tahun 2026, banjir kembali menjadi fenomena yang memukul ibu kota. Perkara banjir bak takdir yang setiap tahunnya menyapa kota Jakarta. Bahkan sejak 1979, Jakarta pernah dilanda banjir yang memakan korban jiwa hingga lebih dari 700.000 orang meninggal dunia. Dan berikut saya akan rangkum fenomena 5 banjir besar di Jakarta dan potensi kerugiannya akibat banjir. Nah pemirsa, ini dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 ada 5 kali periode banjir yang terjadi. Yang pertama ini di Januari 2014 pemirsa. Banjir besar yang terjadi di Jakarta pada 2014 ini mengakibatkan 23 orang meninggal dunia. Selain itu juga 62.819 orang mengungsi. Lalu 134.662 orang itu terdampak. Selanjutnya pemirsa, di 9 Februari 2015. Banjir besar di Jakarta ini juga mengakibatkan banyak sekali yang meninggal. Selanjutnya di 26 April 2019, 2 orang meninggal. Lalu 2,5 ribu lebih juga harus mengungsi. Dan banjir yang kelima ini di 1 Januari 2020 pemirsa. Iya. Dari mana? Dari sini? Dari sini? Oke. Nah, pemirsa, mari kita lihat grafik yang berada di belakang saya, di mana banjir besar di Jakarta terjadi sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2020. Yang pertama, banjir tahun 2014. Banjir ini mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, lalu 62.819 orang harus mengungsi di 253 titik. Selanjutnya 134.662 orang pun terdampak. Lalu yang kedua terjadi di 9 Februari 2015. Banjir besar pada 2015 tersebut mengakibatkan 231.566 orang ini terdampak. Lalu
61.202 orang terpaksa mengungsi dan kerugian akibat banjir besar tersebut ditaksir mencapai 1,5 triliun rupiah. Selanjutnya di Januari dan Februari 2016 banjir besar kembali terjadi di Jakarta yang mengakibatkan 1.137 orang terpaksa mengungsi. Dan pemirsa, sementara di tahun 2019 tepatnya 26 April, curah hujan ekstrim juga menyebabkan banjir besar di Jakarta, di mana banjir di tahun ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan lebih dari 2.500 orang harus mengungsi. Banjir besar di Jakarta juga terjadi pada Januari 2020, di mana banjir di tahun ini mengakibatkan sekitar 60 orang meninggal dunia dan 92.621 orang pun mengungsi. Dari grafik ini kita bisa melihat pemirsa terjadi tren naik setiap tahunnya. Ini di 26 April 2019 tadi ada 2 orang yang meninggal dan mengakibatkan 2,5 ribu orang ini harus mengungsi. Lalu selanjutnya itu di tahun 2020 tepatnya 1 Januari 2020 banjir besar di Jakarta kembali terjadi mengakibatkan 60 orang meninggal dunia dan juga lebih dari 92.000 orang ini harus mengungsi pemirsa. Resiko ini pun tidak hanya ditanggung pemerintah pemirsa, namun juga masyarakat dan juga sektor swasta seiring dengan meningkatnya frekuensi banjir rob dan banjir akibat hujan ekstrim hingga banjir kiriman yang semakin sulit dikendalikan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Ya pemirsa, ini ada pernyataan dari peneliti ahli media pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, yaitu Dr. Yus Pudiono yang mengatakan kalau hitungan kami dari 2015, resiko atau potensi kerugian tahunannya itu adalah 186 juta US dollar per tahun kerugiannya. Itu ditanggung bersama bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat dan juga swasta di tahun 2030 atau 2050 mungkin bisa dilihat di tabel kalau saya keliru. Beliau mengatakan seperti itu pemirsa. Ya, resiko ini pun tidak hanya ditanggung oleh pemerintah namun juga masyarakat dan sektor swasta seiring meningkatnya frekuensi banjir rob, banjir akibat hujan ekstrim, hingga banjir kiriman yang semakin sulit dikendalikan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oke. Ya pemirsa, ini adalah pernyataan dari peneliti ahli media pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, yaitu pernyataan dari Dr. Yus Pudiono yang mengatakan tapi maksimalnya di 2050 itu sekitar 400 juta US dollar. Tapi ini juga sebuah estimasi karena land subsidence di skenario itu berhenti di tahun 2030. Karena di atas 2030 kalau land subsidence-nya berlanjut, model itu akan sulit untuk menghandle karena uncertainty-nya sangat tinggi. Setiap musim hujan tiba, Jakarta selalu bersiap dengan narasi sama, Jakarta dikebung banjir. Namun, mengapa setelah puluhan tahun dan pergantian pemimpin, masalah banjir Jakarta seolah tak kunjung usai? Apakah Jakarta memang ditakdirkan banjir atau ada faktor ulah manusia di baliknya? Jakarta mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence, yakni permukaan tanah turun berkisar 3 hingga 10 cm setiap tahunnya. Data Pemprov DKI Jakarta pada 2018 berkisar 40% wilayah di DKI telah berada di bawah air laut. Ini artinya Jakarta seolah-olah perlahan tenggelam dan membuat ruang kosong di bawah tanah. Jakarta juga layaknya bak penampung alami, limpahan air dari Bogor dan Depok mengalir ke sungai-sungai kecil. Tidak lagi terserap di hulu
air sungai pun menyebar ke banyak kali di Jakarta. Tak hanya itu, faktor eksternal perubahan iklim juga menjadi penyebab Jakarta langganan banjir. Menurut BMKG, curah hujan ekstrim kerap jadi pemicu banjir besar di Jabodetabek. Seperti pada 2020 silam, curah hujan di sejumlah titik DKI Jakarta mencapai 300 mm per hari. Padahal curah hujan normalnya di bawah 100 mm per hari. Penyebab lainnya, krisis resapan air pun turut andil Jakarta selalu dikepung banjir jika intensitas hujan tinggi, di mana sejak 2017 silam, daerah resapan air hanya tinggal 9%. Ini disebabkan lahan yang baiknya menjadi taman atau rawa, kini banyak berubah menjadi beton dan aspal. Alasan lainnya adalah sampah. Jika tempat pembuangan penuh, jalanan menjadi lahan yang dipenuhi sampah hingga sungai yang tercemar sampah. Yang semestinya menjadi urat nadi pembuangan air ke laut justru dapat menyumbat pompa hingga saluran air yang menyebabkan banjir. Banjir bukan hanya soal air, ini soal manajemen resiko, tata ruang, dan implementasi kebijakan yang efektif. Meski genangan kini berkurang, dampaknya tetap terasa bagi warga yang kehilangan waktu, pekerjaan, hingga kenyamanan hidup. Jakarta membutuhkan bukan respon instan, tapi solusi strategi jangka panjang yang tegas dan berkelanjutan. Saya Reza Nadia, sampai jumpa di Inside Story berikutnya.